Oke, selamat siang, pagi ataupun malam. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang codingan dan hasil dari codingan dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Arya Ginta Ginting dengan NIM 1101204178 dan teman saya. Saya Zaid Muhammad dengan NIM 1101201480. Saya Rio Noflensra dengan NIM 1101204265. Berikut file presentasinya. Jadi ini merupakan tubes Python pengganti UTS dari kelompok 1 dengan dataset 1. Tugasnya itu yang pertama, unduhlah dataset sesuai dengan nomor kelompok. Lalu yang kedua, buatlah file Python untuk melakukan data pre-processing dan simpanlah dataset yang baru dengan nama dataset nfix dengan n nomor kelompok serta dengan kriteria data pre-processing sebagai berikut. Sebelum baca kriterianya, kita lihat dulu dataset 1 itu seperti apa. Nah, di sini terlihat dataset 1 itu ada yang janggal di NIM-nya, di mana dia tertukar dengan nilai-nilai di tugas quiz 1 dan lainnya. Nah, kalau dilihat di kriterianya, yang pertama, jika kolom NIM dan nilai tertukar, maka tukarlah terlebih dahulu nilainya. Selanjutnya, buatlah file Python untuk melakukan perhitungan statistik, max, min, mean, var, stdif, median, modus, pencilan atas, dan pencilan bawah. Lalu ada tambahan di bawah untuk mencari akumulasi semua nilai mahasiswa, di mana didapat dari 15% rata-rata tugas, 15% rata-rata kuis, 35% UTS, ditambah 35% UAS. Lalu yang terakhir, buatlah file Python yang berisi fungsi untuk menjawab pertanyaan. Nah, ini proyek yang sudah kami buat. Ada 4 file Python, yaitu hitung statistik, main, pre-processing data CSV, dan Q&A. Lalu kita buat dataset satunya itu satu folder dengan si file Python-nya. Kemudian file main.py, di mana file main.py merupakan file utama yang akan memanggil 3 file lainnya sebagai fungsi untuk memproses data-data tertentu. Di sini kita melakukan 3 import dengan 3 modul yang telah dibuat, yaitu import pre-processing data CSV alias HPDC, kemudian import hitung statistik alias HHS, kemudian import Q&A, dan terakhir kita juga menggunakan import S untuk sistem POS agar terminal tidak langsung berhenti dan menghasilkan nilai 0. Nah, selanjutnya kita buat dari file dataset yang sudah ada, dataset 1.csv, kita masukkan ke variabel dengan fungsi pdc.assignVar yang sudah dibuat di folder tadi pdc. Nah, hasilnya jika kita lihat print data, di sini ada NIM, ini kolom pertama, lalu ada kolom kedua di tugas 2, lalu ada kolom ketiga quiz 1, dan lain-lain. Selanjutnya di sini adalah proses untuk menukar data NIM dengan nilai, yang dimana kalau yang ditemukan itu adalah NIM yang dimana panjangnya lebih dari 3, maka akan ditukar dengan NIM pada baris tersebut. Selanjutnya di sini untuk membuat dataset baru. Jadi ada fungsi make new CSV yang ada di PDC. Dengan parameternya itu dimasukkan data variabel sebelumnya yang sudah ada, yang sudah dibenarkan. Lalu kita kasih nama dataset yang baru yang dibuat, dataset 1 fix.csv. Nah, di sini ada R nilai sama dengan buat variabel R nilai. Jadi di sini ada beberapa perulangan dan hasilnya itu dia fungsinya untuk membuat variabel yang isinya cuma data nilai doang. Jadi nggak ada NIM-nya, nggak ada tugas satunya, dan isinya udah integer. Selanjutnya kita buat lagi 2 variabel baru, yaitu variabel untuk list. Yang pertama itu adalah untuk string, dan yang kedua itu yang berisikan untuk integer. Dan selanjutnya kita lakukan perulangan yang dimana kita menghitung dari nilai akhir
Yang pertama itu adalah nilai akhir 1, yang dimana hasilnya itu adalah string, dan yang untuk nilai akhir 2 itu nilai yang dimasukkan nanti adalah bertipe integer. Dan untuk nilai akhir 1 selanjutnya bakal ditambahkan ke data, yang dimana data itu nanti bakal ada di CSV-nya, dan untuk nilai n akhir 2 bakal dimasukkan ke R nilai. Selanjutnya di sini blok untuk berguna untuk menghitung nilai statistiknya. Jadi di sini ada max, min, mean, median, variansi, stddf, modus, pencairan atas, pencairan bawah. Nah, ini tuh merupakan variabel loop. Lalu ada variabel STTS, ini yang menampung nilai STTS-nya. Nah, di sini ada perulangan. Untuk menghitung max, di sini ada if max, terus ininya hs and max. Sedangkan untuk yang min, ini n min. Dan untuk mean, di sini hs.mean. Ini merupakan fungsi dari modul hs yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, di sini tuh ada di append di data dan di STTS. Data itu untuk file CSV-nya, sedangkan STTS untuk diolah nanti di terminal. Nah, jika kita lihat di sini print STTS isinya itu tugas 1, ini nilai max-nya, nilai min-nya, nilai mean, dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada fungsi yang akan kita panggil, yaitu make new CSV dari modul PDC, yang di sini menggunakan 2 parameter, yaitu data, dan yang kedua ini adalah nama dari file. Dan untuk data itu berisi dari nilai yang sudah kita tambahkan tadi, dan untuk nama filenya ini adalah dataset 1 fix.csv. Kemudian kita melakukan perintah print, yaitu statistika dataset 1. Dataset 1 merupakan data yang kami ambil atau kami pakai. Di sini terjadi perulangan, yaitu for i in range panjang dari STTS. Kemudian akan terjadi perintah print dari nilai max, nilai min, rata-rata, median, variansi, simpangan baku, modus, pencairan atas, pencairan bawah, dan kemudian akan menghasilkan hasil seperti gambar di bawah. Selanjutnya ini adalah fungsi yang akan kita panggil dari modul Q&A. Di sini ada banyak pertanyaan, yang dimana untuk setiap dari question itu memiliki fungsi yang berbeda. Seperti contoh di sini adalah yang nomor 1, kita menghitung nilai dari UTX max, yang dimana di sini ada 3 parameter. Yang pertama adalah data 0, yang kedua adalah R nilai, yang keempat adalah STTS, yang dimana ini adalah berisi nilai max dari UTS. Dan selanjutnya untuk data yang data 0 ini berisikan list name yang sudah kita pindahkan sebelumnya ke data. Dan untuk parameter kedua adalah list nilai UTS gitu. Dan untuk yang ketiga adalah berapa nilai UTS yang paling tinggi. Nanti akan dihitung oleh si fungsi tersebut. Begitu juga dengan yang lainnya. Ini merupakan baris terakhir di main.py, yaitu system pause, atau ini tuh fungsinya agar ketika kita buka main.py-nya, si main.py itu nggak langsung keluar, tapi kita nunggu input dulu dari user, baru dia berhenti si programnya. Nah, selanjutnya ini ada file pre-processing data csv.py, di mana file ini berisikan fungsi untuk memproses data CSV tersebut, di mana terdapat 2 fungsi. Yang pertama ada def assign var, lalu parameternya ini dataset atau nama datasetnya. Sebelumnya kan ada data sama dengan assign var pdc.assign var, lalu datasetnya diubah jadi dataset 1.csv. Nah, si isi dari dataset 1 itu akan dijadikan sebuah variable list, di mana akan dipisah per kolom. Jadi kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Nah, di situ ada variable var yang diolahnya. Selanjutnya ada return var untuk membalikan nilai si listnya. Selanjutnya adalah fungsi make new CSV. Yang ini itu untuk menulis isi dari data ke dalam sebuah file CSV.
di sini menggunakan perulangan I dan J, yang dimana I untuk setiap baris dan untuk J untuk setiap kolom. Untuk setiap kolomnya itu dipisahkan oleh titik koma, dan untuk setiap barisnya dipisahkan oleh /n atau enter. Jangan lupa juga di F-close untuk menutup file. Kemudian masuk ke file hitung statistik.py, di mana file ini berisikan beberapa fungsi yang akan digunakan untuk menghitung data statistik pada CSV. Di sini terdapat fungsi nilai akhir dengan 6 parameter, yaitu tugas 1, tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS, dan UAS. Kemudian kita mencari nilai akhir dengan rumus rata-rata tugas 1 yaitu rata-rata tugas yaitu tugas 1 ditambah tugas 2 dikali dengan 15%. Kemudian kuis 1 ditambah kuis 2 dikali dengan 15%, kemudian untuk UTS dikali dengan 35%, dan untuk UAS dikali dengan 35%. Dan nilai dari rata-rata yang kita cari ini, jika tidak bulat, akan dibulatkan terlebih dulu dengan 2 angka di belakang koma. Selanjutnya mencari nilai Nmax. Si Nmax ini fungsi untuk mencari nilai maksimal di sebuah list dengan cara langsung return max dari var list-nya. Selanjutnya adalah mencari nilai min, yang dimana sini kita menggunakan min var list. Jangan lupa juga di return nilai minnya. Selanjutnya kita mencari nilai mean atau rata-rata dengan cara yaitu jumlah dari var list dibagi dengan panjang dari data var list tersebut. Dan kemudian jangan lupa return dari nilai tersebut. Nah, selanjutnya di sini fungsi median. Jadi ini pertama kita sort dulu si var list-nya, tapi kita buat variabel baru. Terus kita masukkan rumus dari mencari median. Jadi cari data ke-nya dulu ke berapa. Selanjutnya kalau udah nemu, kita cari si data ke itu nilainya berapa. Lalu misalnya si nilainya itu bulat, kita langsung aja return X. Namun jika tidak bulat, kita bulatkan 2 angka di belakang koma. Selanjutnya adalah fungsi variansi, yang dimana sini untuk menghitung variansi, di sini menggunakan variabel lokal yaitu var, dan untuk perulangannya di sini untuk menghitung dari si variansi yang akan di-append ke var yang sudah kita buat sebelumnya. Dan untuk si var ini bakal dijumlahkan semuanya, dan hasilnya bakal dibagi dengan panjang dari var tersebut dikurangi dengan 1. Dan untuk hasil tersebut kita bulatkan 2 angka di belakang koma dan di return ke variansi. Kemudian ada fungsi dari stddef atau standar deviasi. Di sini kita akan mencari nilai dari stddef dengan rumus akar dari variansi, dan nilai tersebut akan dibulatkan 2 angka di belakang koma seperti yang sebelumnya. Selanjutnya fungsi modus atau di sini mencari nilai terbanyak di sebuah list. Nah, rumusnya itu mirip sama kayak max, cuman ada tambahan key-nya. Sini mark var list key sama dengan varlist.count. Selanjutnya adalah menghitung dari kuartil 1 hampir sama dengan median tadi. Jadi di sini untuk listnya di-sort dulu, dan kalau nilainya bulat maka akan di-return nilai X-nya, dan kalau nilainya tidak bulat maka akan dibulatkan 2 angka di belakang koma. Selanjutnya fungsi dari key 3 atau kuartil 3 hampir sama dengan cara mencari dari key 1 tadi, di mana kita mengurutkan data atau mensort data terlebih dahulu, kemudian mengcopy si var list yang telah ada. Dan jika nilai X sama dengan 0, maka akan di-return int X. Dan jika tidak, maka akan dibulatkan terlebih dahulu dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Selanjutnya fungsi IKR, ini langsung aja masukin rumusnya, key 3 dikurang key 1, langsung di return ke fungsinya.
Selanjutnya untuk mencari one step, untuk rumusnya 1,5 dikali dengan hasil dari UKR. Kemudian fungsi untuk mencari UIF. Kemudian langsung di return dengan kuartil 3 ditambah dengan nilai one step. Nah, selanjutnya fungsi leave. Di sini juga tinggal masukin rumusnya, Q1 dikurang one step, lalu di return ke fungsinya. Selanjutnya ini adalah fungsi untuk mencari pencilan atas, yang dimana di sini kalau nilai var list-nya lebih besar daripada nilai UIF, maka akan di-append ke X. Dan kalau nilai X itu adalah bulat, maka hasilnya tidak ada. Dan kalau else, maka akan mereturn nilai Y. Kemudian kita mencari pencilan bawah, hampir sama dengan rumus dari pencilan atas tadi, di mana kita menggunakan perulangan for I in range panjang dari var list. Jika var list tersebut kurang dari LIF, maka X akan menambah atau append dari nilai var list tersebut. Dan jika nilai panjang dari nilai X sama dengan 0, maka dia akan mereturn kosong atau tidak bernilai. Dan jika bernilai, maka dia akan mereturn sama dengan Y, nilai Y. Nah, selanjutnya ada file qna.py. File ini berisikan fungsi yang akan memberikan solusi dari setiap pertanyaan project. Yang pertama, import dulu hitung statistik, karena di fungsinya itu nanti ada menggunakan file statistik juga. Nah, yang pertama ini untuk menjawab pertanyaan nomor 1, kita kasih nama fungsinya UTS max. Ada 3 parameter, yaitu list name, list UTS, dan max UTS. Nah, caranya itu jadi kita ulang dulu for I in range panjang list UTS. Nah, jika si list UTS-nya itu sama dengan nilai max, kita akan ngeprint si list name-nya. Jadi kita cek list UTS-nya, lalu kita print name-nya. Selanjutnya untuk mencari nilai, untuk mencari name yang sama dengan mean UAS. Di sini hampir sama dengan UTS max tadi, yang dimana kalau nilainya sama dengan nilai min UAS, maka akan di print name-nya. Kemudian terdapat fungsi quiz1max, di mana kita akan mencari name sajakah yang mendapat nilai quiz1 di atas rata-rata. Jika panjang dari quiz1 tersebut besar dari rata-rata dari quiz1, maka perintahnya akan mengeluarkan list name yang nilainya di atas rata-rata. Nah, selanjutnya ini ada fungsi quiz 2. Ini tuh fungsinya untuk melihat apakah ada nilai quiz 2 yang di bawah min median. Kalau perbedaannya itu hanya di bagian percabangannya. Di sini if list quiz 2 I kurang dari min median. Lalu akan ngeprint list name-nya. Selanjutnya ini adalah fungsi untuk mencari NIM yang berada di bawah median, yaitu kalau list tugas dari I lebih kecil daripada min median, maka akan di print dari si list name-nya. Kemudian fungsi dari tugas 2max, bedanya dari fungsi-fungsi yang tadi, yaitu jika list tugas 2 lebih besar dari rata-rata tugas 2, maka perintahnya akan menampilkan name mana sajakah yang mendapat nilai tugas 2 di atas rata-rata. Selanjutnya kita cari si name yang memiliki nilai akhir berupa pencilan atas atau pencilan bawah. Di sini kita buat dulu variabel X sama dengan true, lalu baru kita cek si list nilai akhirnya. Jika list nilai akhirnya itu lebih dari UEF atau list nilai akhirnya kurang dari leaf, maka kita print list name-nya. Terus ada tambahan X sama dengan false. Nah, jika X-nya itu tidak berubah atau si percabangan ini tidak ada yang memenuhi, maka si X-nya akan tetap menjadi true dan akan ngeprint tidak ada name yang mendapat nilai akhir berupa pencilan. Selanjutnya adalah untuk fungsi n akhir min, yang dimana untuk mencari name yang berada di bawah mean nilai akhir. Dan kalau
memenuhi percabangannya, maka akan di-print dari si list name-nya. Dan setelah menjelaskan codingan tadi, maka ini adalah hasil dari codingan tersebut. Yang pertama adalah file dari dataset 1 fix CSV akan tercreate oleh codingan, dan ini adalah filenya. Dan untuk isi filenya adalah ini, yaitu hasil dari memproses data tadi yang menukar NIM dengan nilai. Dan di sini ada juga penambahan kolom terakhir, yaitu nilai akhir. Dan pada bagian bawah, di sini ada penambahan baris, yaitu max, min, mean, median, dan sebagainya, yang merupakan hasil perhitungan dari beberapa fungsi yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian inilah tampilan dari hasil codingan kami pada terminal, yaitu statistika dataset 1, merupakan dataset yang kelompok kami gunakan. Di sini ada keluaran atau hasil tugas 1, ada nilai max dari tugas 1, nilai min, rata-rata, median, variansi, simpangan baku, modus, pencilan atas, pencilan bawah. Dan begitupun dengan tugas 2, kuis 1, kuis 2, nilai UTS, dan nilai UAS. Kemudian tampilan dari Q&A, yang mana pertama NIM mana saja yang mendapatkan nilai UTS tertinggi. Di sini kami mendapatkan 2 NIM, yaitu NIM seperti di gambar. Kemudian nomor 2, NIM mana yang mendapatkan nilai UAS terendah. Di sini kami juga mendapatkan 2 NIM. Dan yang ketiga, NIM mana sajakah yang mendapatkan nilai kuis 1 di atas rata-rata. Di sini kami mendapatkan banyak NIM yang mendapatkan nilai kuis di atas rata-rata. Terima kasih. Mungkin sekian dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.